Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, lor. Kembali lagi dengan saya Genang Surulumam. Nah, tak lihatin barang super di kandang istimewa punya Mbah Wahono. Sing ya rontok Padang, Mbah. Alhamdulillah no lampune. Niki asmane Mbah Wahono. Tak lihatin pedet umur pinten Mbah niki, Mbah? Niki kira-kira 4 bulan. Ini jalan 4 bulan. Genep, Mbah? Genep. Nah, kurang lebihnya 4 bulan. Pedet ini betina, jalan 4 bulan. Tapi, wah ya Allah, super ya. Barang istimewa, induknya ini. Tadi beliau minta IB simental. Mas, kira-kira nanti bisa keluar lagi seperti induknya nggak Marlboro? Marlboro itu perubahan genetik, Mbah. Kalau jawab ngoten tadi. Marlboro itu perubahan warna genetik dari simental biasa. Normalnya sapi simental kan mukanya putih, kakinya kaos kakian, badannya merah, tapi ada yang melontang. Nah, zaman dulu kalau ada lontangnya malah tidak ada yang mau, orang lokal dulu. Tapi sekarang karena lagi musim, gara-gara sapi menang lomba itu, gara-gara beberapa tahun terakhir ini ikut lomba yang menang lomba sapi ekstrim yang bobot 1 ton lebih 3 kintal itu, yang terakhir itu saya lihat di YouTube itu juga Marlboro. Nah, tadi beliau tanya masih payu nak sih Mas 13. Nah, belum sampai, tapi bentar lagi juga laku. Ini umur 4 bulan. Barangnya istimewa. Tinggi saya 170. Ini sepuser saya. Nah, kira-kira sepuser saya tingginya. Kurang lebihnya ya agak pendekan sedikit. Berarti kira-kira 95 sentian lah tingginya pedet ini. Jadi pedet ini ceritanya hasil IB juga. Bopongnya juga istimewa. Loh, ada nih. Estetik banget sih. Aku dapat sinar matahari dari sana, ada kayak bediangnya, jadi agak estetik. Ini lagi dikasih pakan. Nah, ini untuk kandang ini kapasitas sekitar 6 ekor. Dulu penuh sekali sampai sini, dan beliau itu adalah pecinta breeding. Beliau itu pelihara pinten, Mbah? Memelihara berapa ekor, Mbah, jenengan, Mbah? Maune apa iki lah? Ini sekarang 5. 5 nggih? Ya, 5. Sama pedete nggih? Berarti yang ini bakdo kulo IB, setelah saya IB sudah pernah beranak di sini berapa kali, Mbah? Sing wetan iki lho, Mbah. 1, Mas. 1 kali ini nggih. Sing tengah? Ini. Sing tengah ini loh, Mbah. Ini anakan. Anakan, Mbah. Anakan dari? Anak ini, Mas. Oh, anak. Ini nggih hasil IB nggih. Oh, istimewa. Oke. Yang sana itu udah berapa tahun Mbah sing niki, Mbah singkilan, Mbah? Ini wis anak 4, Mas. Beranak 4 kali nggih. Jantan semua apa betina? Lanange loro. Jantannya 2, betinanya 2. Oh, oke, istimewa. Nanti tak lihatin di sana. Itu juga di situ juga ada pedet barang istimewa. Nah, saya mau bahas ini. Nah, kok iki sing 2 tahun paling apik. Ini 2 tahun, Mbah nggih? 2 tahun. Wah, istimewa, Lur. Ini umurnya 2 tahun, nanti coba kita lihat. Jadi kita mau bahas kenapa pedet ini bisa super. Yang pertama itu karena genetiknya ini sudah masuknya F3. Kalau menurut saya sudah F3. Ini sudah mendekati F3 karena ini induknya F2. Karena atau bahkan ini F4 mungkin. Karena kalau saya lihat secara rinci, induknya ini antara kalau nggak F2 ya F3. Induknya ini loh ya. Kalau induknya ini. Karena di kukunya itu ada yang warna hitamnya, mungkin aja ini F2 mungkin aja. Kalau nggak F2 F3. Karena untuk F2 dan F3 kita harus tahu recordingnya. Atau gini, F2 itu adalah keturunan silangan antara sapi A dan sapi B. F3 itu pemurnian dari silangan sapi yang mau dituju. Nah, sepertinya kalau nggak ini F2 ya F3 kalau menurut saya loh ya.
Kalau yang ini sepertinya sudah F4 menurut saya. Kalau memang ini F2 berarti pedetnya ini hasil F4 atau pemurnian dari simentalnya F4. Karena sapi ini itu kalau saya lihat karakteristiknya ada 3 jenis. Yang pertama ada simentalnya, yang kedua itu ada limosinnya, yang ketiga ada sapi lokalnya, entah itu PO atau dulu pernah dibadari Brahman, karena kukunya ada yang warnanya hitam, terus congornya atau hidungnya pun juga tidak pure putih mulus atau merah mulus gitu. Kalau ini kan beda, alisnya pun juga sama, kurang lebihnya seperti itu. Nah, untuk kelebihan indukannya ini itu seperti biasa, beliau itu anut dengan saya, itu membeli atau mencari indukan itu dengan 4 kriteria. Satu, itu adalah tulangannya ini itu harus lebar. Ini syarat untuk dicari indukan super, walaupun kedepannya kurang super. Nah, gitu kan. Ini pertama, tulang pinggulnya ini harus lebar. Karena kenapa? Dari tunggal pinggul yang lebar itu dia akan menyesuaikan pertumbuhan si fetus atau janin. Yang kedua, itu dari tulang supitannya paling belakang itu harus lebar. Itu gunanya untuk lewat ketika sapi mau merejan, karena merejannya sapi itu proses lahiran mengikuti sesuai lebarnya. Yang ketiga adalah alat kelaminnya, jangan yang ciut. Nah, kayak seperti itu tuh juga bagus, agak besaran ada yang gelambir juga bagus. Itu yang ketiga. Nah, dari ketiga syarat tadi itu memenuhi ketika sapi mau di IB sampai lahir. Tapi ketika sudah lahir, kalau poin yang terakhir yang keempat ini tidak dicari, itu akan percuma di pertumbuhan pedetnya. Itu adalah di air susunya. Air susunya istimewa. Oke, plah lur. Niki nak meteng tuh susunya ngasih tekan dengkul mboten, Mbak? Mboten nak. Wedi, Mbak. Wedi. Wah. Wah. Ngasih rong cakepan, Mbak. Palingan ngeten. Heeh. Pokoke pun pitung sasi. Heeh. Pun pitung sasi niku mangane kudu terjamin. Heeh. Semati itu mangane sing gizi-gizi. Wih, dadi ngono. anake iso apik. Oh, anake sapi, Mbak. Pasti yo mbuke niku elek, tapi nek mangane gizi, pertumbuhannya anake tetep apik. Saestu niku. Oke, gitu. Kula pun juga balik. Nah, beliau yang cerita. Jadi ketika kebuntingan tua, ini persepsi yang keliru sering saya temukan di masyarakat umum, itu pakan malah dikurangi, bahkan keliru. Karena kebuntingan dari umur 3 bulan ke atas itu harusnya stok pakan akan diperbanyak, kebutuhan pakan akan diperbanyak. Karena selain mempengaruhi pertumbuhannya fetus atau janinnya, yang pertama, yang kedua juga memelihara ke metabolisme si induknya, yang ketiga itu juga dari untuk mempengaruhi yang terakhir nilai akhir adalah air susu. Nah, gitu. Kalau air susunya kekurangan, otomatis pertumbuhan pedet juga kurang. Ini beliau sesuai pengalamannya beliau. Nah, nggih. Pokoknya ngono Mas, nek cara kula anggere pokoke nempur 6 sasi, 7 sasi niku mangane kudu sing gizi. Jadi- Ampun dipakani kur. Nah, gitu berarti nggih. Kalau kebuntingan umur 6 bulan ke atas makannya harus bergizi, Mas nggih. Gizi. Nah, Sing apik kudu dipakani. Mas yo mangane kurang warak lah nek gizi. Dadi anake iso apik. nggih. Dadi udah susu ya iso mbrak. Gitu. Ngono carane. Nah, terus anggere pun mana? Sekali-kali dia mineral. Tambah dudo susu. Ini juga paling bagus. Ini paling bagus karena gini. Karena mineral itu, kalau saran mineral ini itu dari senior saya, Mbak Ani atau Mbak Dokter Hewan Ani itu, dia dulu yang menyarankan setiap kali punya sapi itu dari kebuntingan muda sampai lahiran dan menyusui itu diberikan mineral. Nyatanya bagus. Mana mboten kuat ngomong ngeten iki. Sing mesti kuru. Semesti kuru, Mbak. Sing mesti kuru. Nah. Soale didol sondoli ya, Pak. Susune, Mbak ya. Makane perkembangannya nek mangane gizi. Kula mangan sapi anggere sedina mboten mangan suket, tetep kurang gizi. Sing gizi kan suket. Ora ketang piye yang serina kudune sithik kudu mangan suket. Ngoten, Mbak ya. Iya, cuman suka. Alhamdulillah, mantep tan. Kurang lebihnya seperti itu. Ini beliau dari pengalamannya yang cerita. Kita bahas yang berikutnya. Ini adalah anakan. Ini di sini sudah jalan 2 tahun. Dan barangnya istimewa. Ini itu mungkin 20 juta ada. Mungkin lebih lakunya. Kalau lihat dari barangnya. Mungkin antara 20 sampai 21 lah. Kalau dipotong kira-kira 2,5 ada ini. 2 kintal setengah daging atau mungkin lebih. Kalau lihat lebarnya, ini barangnya super sekali. Cuma kemarin sempat habis birahi. Tak lihat tadi, tak tanya sama beliau, tapi ternyata katanya tidak diberikan dulu. Nanti ditunggu waktu yang pas karena beliau juga punya
hitungan sendiri. Nah, setiap ini pun juga air susnya pun juga bagus, kakinya pun juga bagus, besar, badannya lebar. Cuman sayangnya dia agak pendek. Nah, ini masteran nih. Ini adalah masteran pacekan yang dibuat indukan oleh beliau. Beliau ini belinya sudah lama sekali dan ini itu masteran dari umur ini sudah 4 tahun beranak di sini, artinya sapi ini sudah dipelihara sekitar hampir 5-6 tahunan. Nah, ketika menyusui dan ini pedetnya, ini umur pinten Mbah? 5 bulan Mbah? Nah, 5,5 bulan, umur 5,5 bulan, barangnya istimewa. Nah, karena maaf kalau ada noise-nya, ini lebih besar dari sana, cuman menurut saya bakalannya lebih bagus sana karena sana lebih muda, baru umur jalan 4 bulan tapi badannya sudah hampir imbang sama ini gitu. Nah, untuk indukannya ini pun juga air susunya istimewa, keplah. Nah, lihat air susunya istimewa, keplah. Jadi ketika di sini itu beliau kalau melihara sapi karena dari kebuntingan muda sudah diberikan mineral, otomatis untuk proses perbaikan jaringan ketika sapi habis lahiran dia itu akan makin pendek dan makin singkat. Kalau makin pendek makin singkat, bidahnya pun juga akan makin bagus. Terus juga kestabilan hormonalnya pun bagus. Karena tadi saya ketika saya IB, sekalian saya ATR, nggak sengaja saya ATR, ovariumnya sangat normal sekali, ukurannya juga bagus, folikelnya juga bagus, belum keluar CL-nya pagi birahi. Biasanya kebanyakan ini sekali IB jadi. Rata-rata beliau kalau punya sapi itu sekali IB jadi. Dulu sapinya sampai sana tapi dijual kemarin karena ketika bunting tua ada broyongnya atau prolap. Dobole metu loh yang keluar itu. Nah, ini untuk pedetannya umur 5,5 bulan juga betina. Ini juga calon istimewa. Kalau ini sudah welasan kalau ini. Nah, iki Mbah welasan Mbah, nah iki pun Mbah. Nggih, nah iki ketoke kok welasan Mbah, nah iki Mbah. Nak ketoke Mbah ya pun 10 ngancik ya Mbah iki nak iki Mbah. Ini barang istimewa. Kepalanya persegi dan selalu dari ke beberapa ekor sapi ini beliau itu punya satu karakteristik yang sering dicari adalah sapi dugul. Iya babone. Mangane pas kira-kira 6 sasi meteng mboten gizi. Mboten iso apik anake. Mboten iso apik. Kan mboten normal. Nggih, Mbah. Mboten normal. Nah, jadi beliau itu salah satu peternak veteran yang loman atau tidak pelit memberikan pakan. Pakannya selalu terjamin dan selain hijauan pun juga sama dikasih pongkol Mbah nggih. Ben tambah mareki, ben tambah ngenyangi. Terus yang ketiga juga penting sing gizi. Sering warak itu aja diutamakno. Sing penting gisine. Terus yang ketiga sering dikasih mineral. Jadi mineral itu ada salah satu vitamin, mineral makro dan mikro dan vitamin B kompleksnya. Macam-macam sebenarnya obat itu kan sesuai kapasitas dan sesuai harga gitu. Kalau semakin bagus pun juga semakin istimewa. Gitu teman-teman. Ini beliau ada lagi. Beliau adalah salah satu peternak veteran di mana punya domba merino. Nah, ini domba merino pertama kali dulu sampai di jual rasi. Tinggo bibit wong paling akeh wis iki. Nggih, Mbah nggih. Nggih, paling akeh. Maune welasan. Mun Mbah nggih. 17 18. Heeh, mun pirang tahun Mbah iki, Mbah? Iki lagi hampir 2 tahun, Mas. Mau 2 tahun ini. Nah, ini domba merino. Jadi ceritanya dulu pertama kali datang ke sini sering head stress sekali karena domba merino adalah karakteristik domba yang harusnya itu ada di dataran tinggi dengan situasi lingkungan yang harus lebih dingin daripada sini karena sini agak lebih panas walaupun dataran tinggi tapi agak panas. Itu kemarin head stress. Nah, karena dari hasil kelahiran 1 dan 2 dan 3 kali akhirnya untuk cemeknya itu anakannya ini si domba sudah terbiasa dengan lingkungan. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Untuk hijauan itu di sana dipersiapkan. Memang beliau itu sangat korsa sekali jiwanya di dalam dunia peternakan untuk memelihara sapi dan ini sudah breeding bertahun-tahun. Oke, gitu aja teman-teman. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Mbah nggih. Tak nderek pamit. Nah.